Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa masuk ilmu Al-Quran dan tafsir, kira-kira gitu ya. Teman-teman, jadi nama aku Widyawati Rudin. Aku mahasiswa dari kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo yang insya Allah bakal jadi UIN. Amin, amin. Doain ya. Jadi terus aku perkenalkan. Oke, di sini ada Kak Susan. Oke, sebenarnya nggak usah dipanggil Kak sih, soalnya kita tuh satu semester cuman ya lebih tua dikit ya. Jadi nama saya tuh Sri Susanti Kaharu. Ya bisa dipanggil Susan atau ya Susan, Susanti, Sri, ya udah terserah gitu. Tapi paling kakak, beneran. Oke, jadi langsung saja bagaimana? Langsung saja, teman. Jadi di sini kita cuma mau sharing aja sih kenapa harus masuk ilmu Al-Quran dan tafsir. Kenapa kita masuk ilmu Al-Quran dan tafsir? Oke, langsung saja ya. Sebelum masuk pada jurusannya, kita masuk pada dulu di kampusnya. Kenapa harus masuk IAIN Sultan Amai Gorontalo? Padahal dari sekian banyak perguruan tinggi kita pilih IAIN. Kalau dari Kak Susan gimana sih? Kalau aku sendiri sih kenapa pilih IAIN, yang pertama ya karena sekolah Islam ya. Jadi ibarat MK-nya tuh lebih banyak sama agama-agama gitu. Terus emang kayak basicnya kayaknya nggak ada di yang lain deh. Kayak basicnya tuh nggak ada di yang lain. Di MTK jatuh, di manajemen jatuh. Jadi di otak itu kayak pengennya tuh bahas agama biar gitu. nggak jauh dari Al-Qurannya. Benar. Apalagi kalau di sini tuh di jurusan sendiri di ilmu Quran dan tafsir itu untuk kita yang pengen istiqomah dalam hafal Al-Quran itu insya Allah bisa terbantu gitu, karena amin. Di MK-nya ada yang namanya tahfiz. Jadi di situ bisa membantu teman-teman sekalian untuk yang mau belajar dari awal bisa, atau yang mau kayak mempertahankan hafalan juga bisa gitu. Jadi makanya pilihnya IAIN, dan di Gorontalo cuma ada satu IAIN. Ya iyalah. Insya Allah bakal jadi UIN. Amin. Jadi milihnya di sini gitu. Kalau saya sendiri sih itu. Kalau dia nggak tahu, ayo. Kayaknya sama sih. Kenapa harus pilih dari sekian banyak perguruan tinggi? Aku pilih IAIN ya karena basic keislaman itu kebanyakan di sini. Kayak nggak mungkin kan kita ambil perguruan tinggi yang lain yang nggak ada. Padahal kita maunya jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, dan itu nggak ada di perguruan tinggi yang lain. Wah, meski di luar daerah itu ada, tapi insya Allah S2-nya di luar daerah ya. Amin. Oke, langsung lanjut. Kenapa pilih dari sekian banyak jurusan yang ada di IAIN Sultan Amai Gorontalo, pilih Fakultas Usuluddin dan Dakwah jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir? Ya seperti tadi sih jawabannya itu karena alhamdulillah punya hafalan. Jadi takutnya kalau masuk jurusan lain itu ya namanya juga mahasiswa ya, pasti siklus kesibukannya tuh tinggi gitu. Belum UKM ini itu. Jadi banyak organisasi. Jadi kalau untuk Susan sendiri kenapa milih jurusan ilmu Quran dan tafsir, ya karena itu bisa memanajemen waktu. Ya karena di ilmu Quran dan tafsir kan juga rata-rata MK-nya tuh bahas agama semua. Jadi kayak mikirnya kalau gue masuk ilmu Quran dan tafsir, insya Allah hafalan gue baik, terus amin. Dapat pahala belajarnya karena belajar agama semua kayak gitu. Dan emang gak ada basic di yang lain sih kalau aku ya gitu. Oke. Kalau Widi nggak tahu sih. Kenapa? Kalau dari aku sendiri sih kenapa pilih ilmu Al-Quran dan tafsir? Yaitu ingin memperdalam ilmunya, karena kita tahu kan kita apalagi yang basic pondok kan ingin menambah hafalan atau kayak gimana ya kalau pilih jurusan selain ilmu Al-Quran dan tafsir itu untuk mempertahankan hafalan atau ingin memperbaiki diri, ingin belajar bagaimana itu Al-Quran yang sebenarnya, aturan-aturan yang ada di dalamnya, apalagi yang insya Allah bisa menafsirkan Al-Quran. Amin. Ya, harus lanjut S2 sih insya Allah. Tapi kalau misalnya dari S1 mau benar-benar belajar, saya rasa sih ya pasti bisa insya Allah. Bisa. Terus alasan kedua kenapa aku pilih jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, di sini kan kita sebagai perempuannya pasti kedepannya itu bakal jadi istri, jadi ibu. Nah, jadi istri yang soleha itu gimana sih? Ada jadi istri yang soleha yang nggak tahu agama, enggak kan? Jadi
itu utamanya, terus jadi ibu Madrasatul Ula, jadi sekolah pertama untuk anak-anak kita. Bagaimana kita, apalagi keinginan aku itu ingin melahirkan Masya Allah. ingin melahirkan apa namanya, generasi Qurani. Kalau Amin, aku amin. sendiri cuma punya keinginan, terus Amin. nggak ada usaha, terus nggak ada ilmu sama sekali tentang Al-Quran, gimana coba usaha keinginan aku itu bisa tercapai. Jadi dari aku Benar-benar. sendiri dulu, terus insya Allah ke anak-anakku nanti, amin. Jadi buat teman-teman yang kayak benar-benar bingung mau belajar agama, yang emang basicnya tuh SMK, ya nggak apa-apa sih, jangan takut untuk masuk ilmu Al-Quran dan tafsir ya, karena di sini kita tuh dibimbing sama-sama gitu. Nggak Jadi harus pondok ya. di sini tuh ada kok banyak banget kok teman-teman yang dari lulusan SMK, SMA yang benar-benar nggak tahu bahkan kayak nulis Al-Quran aja benar-benar dari awal teman-teman. Jadi di sini tuh benar-benar bisa dari awal ya, karena sama-sama dibimbing sama kajur, sama teman-teman lain juga bisa bantu kayak gitu. Di sini juga tersedia ada ya pondok untuk khusus untuk hafalan. Nah, ada pondok gitu. Tahsinnya atau cara bacanya itu masih kurang, di sini disediakan pondok yang ingin memang mondok sambil. Jadi di sini kita itu kuliah sambil Mondok bisa dibilang sih kayak gitu. Kuliah sambil hafal gitu. Karena emang 80% kayaknya kegiatannya tuh di agama semua, bahkan bisa dibilang 90% sih. Dan kalau untuk teman-teman kayak takut pergaulan bebas di luar sana, insya Allah di jurusan kita orangnya tuh pada baik-baik, pergaulannya insya Allah terjaga, saling membimbing satu sama lain. Apalagi di jurusan kita itu kayak menekankan tentang ukhuwah gitu, tentang persahabatan, persaudaraan. Pokoknya dari semester 1 sampai semester 7 kita tuh sama gitu, saling membantu, pokoknya saling membersamai lah. Jadi buat teman-teman tidak ada perbedaannya, gak ada perbedaan sama sekali gitu. Jadi buat teman-teman itu gak bakal nyesel deh masuk di jurusan ilmu Quran dan tafsir kayak gitu. Yang penting pertamanya tuh niat ya, niat yang harus niat. dikuatkan. Itu tuh benar-benar karena Allah, karena ingin memperdalam kalamullah, itu sih yang Benar. paling utama. Dan kalau di Usuluddin sendiri ya terkenal dengan kekeluargaannya. Benar. Kekeluargaan Usuluddin. Oke, Kak Susan kan ambil ilmu Al-Quran dan tafsir. Ada sih keluarga yang kayak janganlah ambil jurusan yang lain. Benar. Banyak. Kalau untuk ini sih untuk janganlah ambil ilmu Al-Quran dan tafsir, sebenarnya enggak gitu. Cuman kayak mereka tuh mikir nanti kalau lulusan dari sini mau ngapain kayak gitu. Itu pertanyaannya tuh kayak Allah, masa sih lagi dan harus ditanyain lagi gitu loh. Padahal rezeki sendiri udah diatur oleh Allah. Benar. Dan pertanyaan itu menurut Susan tuh kayak apa sih, masa sih harus nanya kayak gitu ya, karena ya seenggaknya kita tuh meninggal tuh bawa ilmu gitu, bawa pengetahuan agama, apalagi hafalan Al-Qurannya. Jadi kenapa milih ini, karena benar-benar udah bulat gitu. Kalau untuk seluruh keluarga, mama, papa, sama dede, sama kakak, itu benar-benar ngedukung, karena alhamdulillah mereka kayak ikutin apa mau Susan kayak gitu. Jadi kayak di sini juga kita bisa jadi dai ya, banyak jadi guru bisa, dan insya Allah jadi calon ustazah, bisa jadi ustazah, dan nilai PES-nya itu jadi insya Allah jadi ibu yang baik. Amin. Oke, jadi dari Kak Susan sendiri kan milih ilmu Al-Quran dan tafsir, basicnya pernah mondok nggak sih? Pernah mondok berapa ya, hitung aja 1 tahunan lah mondok ya, benar-benar dari SMK loh. Saya tuh dari SMK dan nggak tahu apa-apa. Jadi mondok 1 tahun itu kayak tugasnya tuh cuma hafalan, dan awalnya tuh emang susah, tapi lama-kelamaan ya karena udah diusahain, alhamdulillah bisa. Intinya syukuri aja dulu apa yang ada, terus benar-benar niat mau menghafal, insya Allah bisa kayak gitu. Oke, jadi memang basicnya pernah mondok ya. Tapi sebelum mondok dia Susan alumni aslinya itu dari SMK. SMK guys. SMK saja berani loh ngambil mondok dulu, terus ambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi teman-teman jangan takutlah masuk ilmu Al-Quran dan tafsir, takut hanya karena hafalan atau apa. Intinya luruskan niat, luruskan karena Allah. Ya, bismillah aja. Oke, terus ada nggak sih tips dari Kak Susan gimana biar mudah menghafal Al-Quran? Masya Allah. Sebenarnya saya tuh belum terlalu pro ya, tapi saya mau menceritakan tentang pengalaman pribadi kenapa saya sampai bisa menghafal Al-Quran. Itu awalnya benar-benar di-push banget ya teman-teman. Kita tuh di pondok benar-benar
yang awal, apalagi yang SMK itu kan pasti bakal ngerasain kesulitan ya, karena di SMK agamanya tuh minim, dikit banget lah. Nah awal-awal itu harus niat, innamal a'malu binniyat itu benar-benar harus ditekankan. Kenapa mau menghafal, kenapa tujuannya tuh kayak gimana, semuanya tuh harus benar-benar terstruktur dan diyakini sama dipercayai bahwa kita tuh bisa untuk menghafal. Jadi kunci utamanya tuh niat. Terus yang kedua bersyukur dulu. Misal kalau kita tuh sehari hafalnya tuh cuma 1 ayat, 2 ayat, ya nggak apa-apa ya, karena ya kita bakal dari situ kalau bersyukur itu bakal ditambah lagi nikmatnya lagi untuk menghafal gitu loh. Jadi jangan putus asa dulu. Terus yang ketiga menurut saya itu manajemen waktu ya, lawan rasa malas. Itu ya Allah, utama apalagi kalau udah tumbuh bentar. Sebenarnya harus kita lawan itu loh, berpengaruh di hafalannya. Terus robah pola kehidupan yang kayak misal abis subuh langsung tidur, itu harus abis subuh baca dulu 2 lembar atau enggak tilawah aja gitu loh. Terus Allah, ustazah ini. jangan terpengaruh sama zaman gitu, jangan terpengaruh sama modernisasi zaman sekarang, kayak misal gadget apa semuanya itu ya bisa sih pakai gadget, tapi digunakan yang hal-hal yang positif. Misal lihat kajian gimana sih cara menghafalmu yang mudah, ini gitu, semua tuh bisa. Bahkan kemarin tuh di pondok saya tuh ada yang kayak sehari tuh dia bisa hafal 9 lembar, sementara dalam 1 juz itu ada 10 lembar ya, kurang lebih 10 lembar lah. Hampir 1 juz ya. Jadi dia tuh bisa setoran kayak gitu. Jadi buat teman-teman itu benar-benar gak ada yang mustahil, insya Allah bisa. Bahkan ada yang 3 bulan udah hatam, ada yang 2 bulan, ada yang 3 minggu. Semua tuh tergantung sama niatnya kita dan tergantung sama kehendak Allah gitu. Jadi kita tuh tabayun aja, percaya dulu bahwa kita bakal diizinin sama Allah untuk menjaga kalam-kalamnya kayak gitu. Terus jangan lupa doa, itulah pasti jangan lupa doa. Usaha tanpa doa itu sia-sia. Terus kalau gini, ada yang nanya, terus gimana sih biar sampai nyantol ini? Nah, itu di sini kesabaran kita tuh benar-benar diuji loh guys. Baca apa? Kalau saya sendiri kayak 1 ayat itu dibaca 10 kali, ulang-ulang dibaca aja, jangan sampai 20 kali. Tergantung masing-masing orang ya. Kalau saya 10, 20 sampai benar-benar bisa nyantol. Intinya yang paling utama ditekankan itu bukan cepat hafal, tapi mudah dalam mengucap gitu, mudah dalam lidahnya gitu. Jadi kalau misal kita udah mudah ngucapinnya, menghafal tuh mudah, bakal gampang. Dan bahkan kalau kita udah ngulang-ngulang di 20 kali itu nggak tahu-taunya udah nyantol di otak kayak gitu. Jadi niatnya tuh baca dulu, kayak dibaca aja, benar-benar baca. Terus untuk hafal atau enggaknya itu pikir belakangan gitu. Karena menurut Susan sendiri ya, itu yang kayak buat otak kita atau hati kita bisa ingat ayat itu adalah Allah sendiri kayak gitu teman-teman. Kalau untuk saya sendiri sih kayak gitu. Allah yang atur ya. Oke. Jadi tambahan dari aku sih udah benar semuanya, dan bersyukur, menuju waktu, dan yang utama niat, dan jangan lupa doa dari orang tua, utamanya itu minta maaf Ridho. kalau misalnya ridho, minta ridho dari orang tua, minta maaf kalau misalnya udah buat kesalahan yang mungkin kalian nggak tahu atau apa. Itu doa dari orang tua yang lebih utama sih. Niat dan selain niat. Oke. Jadi buat teman-teman pokoknya nggak usah takut sama jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir yang katanya tuh bahas Al-Quran, yang katanya tuh bahas hadis, bahas ini yang kayak berhubungan banget sama agama lebih dalam lagi. Nggak usah takut ya, kita di sini belajar sama-sama. Dan kalau misal nggak tahu apa-apa, kita tuh nggak sendiri di sini. Kamu tuh kalau misal kamu yang nonton mau masuk ilmu Al-Quran dan tafsir, kamu tuh nggak sendiri di sini, bahwa ada teman-teman lain. Kita tuh bakal saling gandeng tangan, merangkul, bakal bantu kalian ya gitu sama-sama gitu. Jadi nggak perlu takut ya yang mau ingin masuk ilmu Al-Quran dan tafsir. Nanti kalau misalnya kayak kak saya nggak punya hafalan apa-apa, tahsinnya kayak masih nggak usah takut gitu loh. Jadi kayak di sini kita banyak bersaudaranya, itu kita kuat. Jadi ya nggak perlu takut sih kalau menurut aku. Jadi, kalau pertama sih aku sebelum masuk kayak nanya ini ke senior, mana sih jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir? Biasanya mereka tuh duduknya di bawah pohon, ngafal terus, nggak ada jalan-jalannya gitu kan. Terus
di saat aku masuk sekarang udah jadi masuk jurusan ilmu Al-Quran, kayaknya biasa aja deh. Kayak mahasiswa lain. Mahasiswa lain biasa aja, ada rihlanya. Rihla itu kayak jalan-jalan, bisa Atau waktu kayak ada waktu untuk jalan-jalan, ada waktu untuk maksudnya jalan-jalan bukan untuk membuang waktu, enggak, untuk yang positif-positif. Insya Allah tetap ada hal-hal rasa positif di dalam. persaudaraan. Tetap sih. Oke, mungkin hanya itulah dari kami. Semoga teman-teman yang menonton video ini Bisa- yang masih ada rasa takut untuk masuk jurusan ilmu Al-Quran. Pokoknya insya Allah video Jangan ini takut deh. insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang lihat dan bisa memotivasi teman-teman untuk masuk sini juga. Intinya jangan pernah takut, la tahzaninallahu ma'ana, dan ada teman-teman juga yang bakal selalu membersamai teman-teman yang mau masuk atau kamu yang sedang nonton sekarang. Ya apa ya, pokoknya jangan takut. Dan yang paling pertama itu niatkan masuk ilmu Al-Quran dan tafsir itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu, karena pengen dapat ilmu yang bermanfaat nantinya ke depannya untuk orang banyak kayak gitu, apalagi ilmu agama ya. Dan sekarang kan kita harus dihadapkan dengan harus berperang sendiri sama modernisasi zaman ya gitu. Jadi jadi ya ilmu agama itu perlu sekarang kayak gitu. Jadi ya itu aja sih dari kita berdua, dari Susan dan ini adik saya Widi atau Wijawati Rudin. Semoga bisa bermanfaat sekali lagi dan kita tutup ya. Dan sebelum itu jangan lupa like, komen, dan Dan yang subscribe. mau tanya-tanya bagaimana jurusan ilmu Al-Quran atau tafsir atau apa, bisa komen di bawah, nanti bakal kita balas insya Allah. Oke, dah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.